Pasca tsunami di Selat Sunda, kewaspadaan masih terus ditingkatkan seiring dengan status Gunung Anak Krakatau yang kini dinaikkan menjadi siaga, termasuk oleh pelaku bisnis di mana banyak pabrik berlokasi di sekitar wilayah yang berpotensi terdampak. Kewaspadaan pasca bencana tsunami di Selat Sunda terus ditingkatkan. Tidak hanya mengantisipasi aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau terhadap warga sekitar, namun juga terhadap industri yang banyak berada di sekitar lokasi. Selain kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung yang terdampak tsunami, kawasan industri Cilegon yang ditempati puluhan pabrik berskala besar juga perlu menyiapkan mitigasi risiko bencana. Fundamental ekonomi di dalam negeri yang kuat diyakini masih membantu mempertahankan minat investor meski Indonesia rawan terkena bencana. Namun demikian, mitigasi bencana oleh industri diyakini menjadi kunci penting dalam meminimalisir kerugian secara ekonomi. Kita harus memaksa, karena apa? Karena memang kita tahu resiko yang akan terjadi di daerah KIK tersebut. Apalagi kalau misalnya dibilang bahwa kita berada pada ring of fire, dan kemudian kita sangat rentan bila terjadi batuk di salah satu gunung berapi, bisa menyebabkan tsunami yang luar biasa dampaknya kepada masyarakat dan juga nanti untuk kalangan pebisnis. Mitigasi risiko bencana bisa dimulai pada perencanaan tata ruang, pada pembangunan ataupun pengembangan kawasan industri. Sebelumnya, Dewan Nasional KEK mengatakan bahwa kawasan ekonomi khusus di Indonesia akan diminta menyiapkan teknologi untuk meminimalisir dampak kerugian bencana. Kita sangat beruntung dengan kondisi fundamental ekonomi kita yang cukup baik. Itu adalah salah satu mengapa mereka datang ke Indonesia. Kita juga dari sisi investasi, beberapa lembaga pemeringkat investasi juga sudah menyatakan bahwa kita memang layak investasi. Jadi itu adalah salah satu pull factor bagi investor-investor untuk datang ke Indonesia. Nah, kemudian memang mereka tidak memikirkan ini mungkin sebelumnya, bahwa memang ya kita tahu tidak ada yang bisa tahu kapan bencana alam itu datang, bisa datang tiba-tiba. Tapi maksud saya di sini adalah memang ke depannya harus dipikirkan bukan hanya post bencana, setelah bencana penanganannya bagaimana, tapi juga pre bencana atau sebelum bencana itu terjadi. Kerugian material akibat bencana di Indonesia sendiri diprediksi mencapai sekitar 22 triliun rupiah setiap tahunnya. Tim Liputan, Berita 1.